Anies Baswedan ungkap 3 kriteria Cawapres di 2024. Saya sering mayoritas dari begitu banyak keputusan itu dimulai dengan pertanyaan supaya mitra kerja kita itu juga berpikir bersama dan mereka tidak punya rasa takut. Nggak usah takut karena ditanya kok ya dia harus jawab dong. Nggak usah takut. Jadi tidak, kalau saya mulai dengan instruksi maka jawabannya siap laksanakan. Posisinya secara terang benderang terkait untuk mengusung ya Pak Anies Baswedan sebagai calon presiden 2024. Nah, tentu harapan kami adalah bahwa 3 partai segera menandatangani dukungan untuk Pak Anies sebagai calon presiden. Saya membuat sebuah tulisan menganalisis bagaimana Pilpres 2024 itu pada saat elektabilitas Anies itu nomor 3 dan jauh dari yang kedua dan yang ketiga. Artinya kalah dengan Ganjar dan Prabowo. Tetapi seiring berjalanan waktu, ternyata memang Anies naik menjadi nomor 2, kemudian bahkan menjadi nomor 1. Kita lihat kedai kopi atau beberapa survei yang lain, Anies sudah nomor 1. Bahkan terakhir kedai kopi nomor 1? Iya. Ada beberapa survei yang terakhir itu Anies dilawan kan dengan siapapun, ketika head to head Anies itu menang. Artinya dari sisi ini apa yang saya analisis, ketika Anies posisi elektabilitasnya paling rendah dan jaraknya cukup jauh dan ternyata terbukti mengalami sebuah kenaikan yang signifikan bahkan melampaui mereka. Di 2024 ruangan ini akan dipakai untuk deklarasi kemenangan. Amin. Tapi jangan terlalu menang supaya nggak ada yang baper. Jadi saya pastikan 2024 wartawan yang ada di sini begitu hitungan suara quick count masuk 30% bubar semua karena menganggap Anies harus sudah dilantik. Amin. Anies Baswedan ungkap 3 kriteria Cawapres di 2024. Calon presiden yang diusung Partai Nasdem, Anies Baswedan mengungkapkan ada 3 kriteria calon wakil presiden atau Cawapres. 3 kriteria itu menurut Anies Baswedan menjadi faktor utama memenangkan Pilpres 2024. Saya rasa tidak ada ketentuan, tapi saya melihat 3 kriterianya. 1. Memberikan kontribusi dalam pemenangan. 2. Membantu memperkuat stabilitas koalisi. 3. Bisa membantu dalam pemerintahan yang efektif, kata Anies usai menghadiri acara launching program Nasdem memanggil di Nasdem Tower Menteng, Jakarta Pusat, Senin 17 Oktober 2022, seperti dikutip dari Detik News. Kita mendengar penjelasan bahwa hari ini teman-teman koalisi berkumpul di kediaman Pak Anies dan itu forum rutin berjalan terus. Kadang-kadang sepekan 2 kali, kadang-kadang sepekan 3 kali, tapi setiap pekan pasti ada pertemuan. Saya sering mayoritas dari begitu banyak keputusan itu dimulai dengan pertanyaan supaya mitra kerja kita itu juga berpikir bersama dan mereka tidak punya rasa takut. Nggak usah takut karena ditanya kok ya dia harus jawab dong. Nggak usah takut. Jadi tidak, kalau saya mulai dengan instruksi maka jawabannya siap laksanakan. Saya membuat sebuah tulisan menganalisis bagaimana Pilpres 2024 itu pada saat elektabilitas Anies itu nomor 3 dan jauh dari yang kedua dan yang ketiga. Artinya kalah dengan Ganjar dan Prabowo. Tetapi seiring berjalanan waktu, ternyata memang Anies naik menjadi nomor 2, kemudian bahkan menjadi nomor 1. Kita lihat kedai kopi atau beberapa survei yang lain, Anies sudah nomor 1. Bahkan terakhir kedai kopi nomor 1? Iya. Ada beberapa survei yang terakhir itu Anies dilawan kan dengan siapapun, ketika head to head Anies itu menang. Artinya dari sisi ini apa yang saya analisis, ketika Anies posisi elektabilitasnya paling rendah dan jaraknya cukup jauh dan ternyata terbukti mengalami sebuah kenaikan yang signifikan bahkan melampaui mereka. Di 2024 ruangan ini akan dipakai untuk deklarasi kemenangan. Amin. Tapi jangan terlalu menang supaya nggak ada yang baper. Jadi saya pastikan 2024 wartawan yang ada di sini begitu hitungan suara quick count masuk 30% bubar semua karena menganggap Anies harus sudah dilantik. Amin. Posisinya secara terang benderang
terkait untuk mengusung ya Pak Anies Baswedan sebagai calon presiden 2024. Nah, tentu harapan kami adalah bahwa 3 partai segera menandatangani dukungan untuk Pak Anies sebagai calon presiden. Anies Baswedan ungkap 3 kriteria Cawapres di 2024. Calon presiden yang diusung Partai Nasdem, Anies Baswedan mengungkapkan ada 3 kriteria calon wakil presiden atau Cawapres. 3 kriteria itu menurut Anies Baswedan menjadi faktor utama memenangkan Pilpres 2024. Saya rasa tidak ada ketentuan, tapi saya melihat 3 kriterianya. 1. Memberikan kontribusi dalam pemenangan. 2. Membantu memperkuat stabilitas koalisi. 3. Bisa membantu dalam pemerintahan yang efektif, kata Anies usai menghadiri acara launching program Nasdem memanggil di Nasdem Tower Menteng, Jakarta Pusat, Senin 17 Oktober 2022, seperti dikutip dari Detik News. Saya sering mayoritas dari begitu banyak keputusan itu dimulai dengan pertanyaan supaya mitra kerja kita itu juga berpikir bersama dan mereka tidak punya rasa takut. Nggak usah takut karena ditanya kok ya dia harus jawab dong. Iya. Nggak usah takut. Jadi tidak, kalau saya mulai dengan instruksi akan jawabannya siap laksanakan. Di 2024 ruangan ini akan dipakai untuk deklarasi kemenangan. Amin. Tapi jangan terlalu menang supaya nggak ada yang baper. Jadi saya pastikan 2024 wartawan yang ada di sini begitu hitungan suara quick count masuk 30% bubar semua karena menganggap Anies harus sudah dilantik. Amin. Saya membuat sebuah tulisan menganalisis bagaimana Pilpres 2024 itu pada saat elektabilitas Anies itu nomor 3 dan jauh dari yang kedua dan yang ketiga. Artinya kalah dengan Ganjar dan Prabowo. Iya. Tetapi seiring berjalanan waktu ternyata memang Anies naik menjadi nomor 2, kemudian bahkan menjadi nomor 1. Kita lihat kedai kopi atau beberapa survei yang lain Anies sudah nomor 1. Bahkan terakhir kedai kopi nomor 1? Iya. Ada beberapa survei yang terakhir itu Anies dilawan kan dengan siapapun, ketika head to head Anies itu menang. Ya. Artinya dari sisi ini apa yang saya analisis, ketika Anies posisi elektabilitasnya paling rendah dan jaraknya cukup jauh dan ternyata terbukti mengalami sebuah kenaikan yang signifikan bahkan melampaui mereka. Posisinya secara terang benderang terkait untuk mengusung ya Pak Anies Baswedan sebagai calon presiden 2024.